Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, masih pada materi akidah tentang mengagumi keesaan Allah. Kali ini kita akan membahas tentang La ilaha illallah, salah satu kalimat thayyibah yang nilainya sangat tinggi, yang nilainya paling tinggi, yaitu La ilaha illallah. Kalimat tauhid atau kalimat tentang mengesahkan Allah, La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, yang artinya tiada sesembahan yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah. Jadi tidak boleh kita menyembah selain Allah. Jika kita sudah mengucapkan La ilaha illallah sebagai kunci seseorang memasuki Islam, maka orang itu tidak boleh memberikan sesembahan, tidak boleh beribadah kecuali hanya kepada Allah semata. Muhammadur Rasulullah, dan Muhammad adalah utusan Allah. Dan Nabi Muhammadlah yang menjadi utusan Allah. Dari Nabi Muhammad itulah kita akan belajar bagaimana kita mentauhidkan Allah, bagaimana cara kita beribadah kepada Allah. Maka barang siapa yang beribadah bukan seperti apa yang dilakukan Nabi Muhammad, yang diajarkan oleh Nabi Muhammad, maka tertolak. Kalau kita sudah mengucapkan La ilaha illallah, kita sudah tahu konsekuensinya, yaitu kita harus menyembah hanya Allah semata. Kita hanya beribadah hanya kepada Allah semata. Maka kita harusnya tahu dulu sebenarnya di mana Allah. Kalau kalian mau berdoa, kita meminta itu di mana tempatnya? Banyak orang yang salah dalam menjawab di mana Allah, aina Allah. Ada yang mengatakan bahwa Allah ada di dalam hati kita. Berikutnya ada yang mengatakan bahwa Allah ada di mana-mana. Kalau Allah ada di mana-mana, bagaimana kita berdoa? Kita nyarinya di mana? Di mana-mana. Di kanan, kiri, di atas, bawah, atau di mana? Kemudian lagi ada yang mengatakan Allah ada di surga. Nah, ketiga jawaban ini adalah jawaban yang salah, jawaban yang batil. Maka tentang di mana Allah ngasih tahu di mana keberadaannya. Di dalam Al-Quran dan As-Sunnah nanti kita akan membacanya, ya. Maka jika ditanya aina Allah, di mana Allah? Jawabnya yang benar adalah Allah di atas langit, yakni di atas ars. Ars itu berada di langit yang ketujuh. Jauh sekali, ya. Allah maha segala-galanya. Kita sudah bahas di materi pertama, di video pertama, ya. Sesungguhnya Allah itu tidak ada tandingannya. Allah tidak sama dengan makhluknya. Dengan siapapun Allah tidak sama. Ya, dalam kebesarannya, dalam kekuasaannya, dalam ilmunya, tidak ada yang bisa menyamai. Allah melihat kita. Bahkan Allah tahu apa yang terbersih di dalam hati kita. Apa yang tersirat di dalam otak kita.
di dalam pikiran kita. Allah tahu. Allah Maha mendengar kita. Allah di atas ars, tapi Allah mendengar kita karena Allah Maha mendengar. Meskipun kita berbisik lirih, Allah tahu. Allah mendengar kita. Allah memelihara kita. Berapa juta umat manusia di dunia ini? Berapa miliar mungkin ya? Binatang-binatang dengan anak-anaknya. Kita bisa membayangkan kalau di laut, di samudra yang luas itu, di dalamnya terdapat banyak sekali ikan serta binatang-binatang laut. Allah yang akan memelihara dan Allah yang mengaturnya. Anak-anakku, jika nanti kalian ditanya tentang aina Allah, kemudian kalian menjawab, Allah ada di atas ars, Allah bersemayam di atas ars, Allah ada di langit. Jika orang bertanya, kamu tahu dari mana? Kita tahu semua informasi tentang Allah, tentang malaikatnya, tentang semua yang gaib. Itu informasinya dari Al-Quran dan dari hadis. Ya, dari mana? Dari Al-Quran dan dari hadis. Nah, yang pertama akan kita bahas adalah dalil dari Al-Quran tentang Allah bersemayam di atas ars. Ya, di langit yang ketujuh sana. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Thaha ayat 5, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Yaitu Tuhan yang Maha Pemurah yang bersemayam di atas ars. Siapa yang mengatakan ini? Allah. Siapa yang memberitahu kita? Allah. Kita nggak ada yang tahu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 54. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal ardh fi sittati ayyamin tsumma istawa 'alal ars. Sesungguhnya Tuhan kamu ialah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Lalu dia bersemayam di atas ars. Dan masih banyak ayat-ayat lain ya yang disebutkan dalam Al-Quran tentang Allah ada di langit. Allah bersemayam di atas ars. Jadi anak-anakku, jika ada yang bertanya tentang di mana Allah, kemudian mereka menjawab, ada di hati kita, ada di mana-mana, ada di surga sana. Maka kalian bisa menunjukkan yang sebenarnya. Sesungguhnya keberadaan Allah itu yang tahu adalah Allah itu sendiri. Jadi kita tidak bisa mengarang ya di mana Allah sudah ada di dalam Al-Quran dan hadis. Selanjutnya dalil dari hadis Nabi. Jadi selain Al-Quran yang tadi kita bahas tentang bagaimana keberadaan Allah, di mana Allah itu ada di dalam hadis keterangannya. Ya. Kita bacakan dari Muawiyah bin Al-Hakam As-Sulami radhiyallahu anhu, dia berkata, aku mempunyai seorang budak perempuan yang mengembalakan kambingku di antara Gunung Uhud dan Al-Jawaniyah. Suatu hari aku mengawasinya. Tiba-tiba seekor serigala menerkam kambing yang dia gembalakan. Sebagai manusia biasa, tentu saja aku merasa kecewa, sebagaimana orang lain kecewa. Aku pun memukul dan menampar budak itu. Kemudian aku menemui Rasulullah SAW. Beliau menegurku. Aku berkata, wahai Rasulullah, apa aku harus memerdekakannya? Beliau berkata, bawa dia kemari. Kemudian beliau bertanya kepadanya, di mana Allah? Budak itu menjawab, di langit. Kemudian beliau berkata, siapakah aku? Budak itu menjawab, engkau adalah Rasulullah. Maka Rasulullah bersabda, merdekakan dia. Sesungguhnya dia seorang mukminah. Anak-anak tahu
budak itu beda dengan pembantu ya. Kalau pembantu itu dibayar, digaji. Tapi budak itu dibeli oleh majikannya. Bahkan hidupnya itu milik apa? Milik majikannya. Dia tidak digaji. Kadang dia disuruh mencarikan uang dan uang itu disetor kepada majikannya. Nah, seperti itu. Itu bisa merdeka karena dia diketahui ternyata dia mengerti tentang di mana Allah dan siapa Rasulullah itu. Karena apa? Syarat juga seseorang bisa masuk surga itu jika sudah mengucapkan La ilaha illallah. Tanpa kunci itu, tanpa ucapan La ilallah, seorang tidak mungkin bisa masuk surga. Meskipun dia baik, meskipun dia sayang terhadap fakir miskin, meskipun dia suka bersedekah, tetapi dia belum pernah mengucapkan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka dia tidak akan pernah bisa memasuki surga Allah. Alhamdulillah anak-anakku, materi akidah yang kedua sudah selesai kita bahas hari ini. Oke, sebelum Ustazah tutup, Ustazah ingatkan, jaga sholat 5 waktunya, jangan ada yang bolong ya. Kemudian, tetap berbakti kepada orang tua. Setelah kalian mempelajari akidah ini, seharusnya kalian akan lebih berbakti lagi kepada ibu bapak kalian. Terakhir, Ustazah ingatkan, jaga protokol kesehatan. Tetap jaga jarak, kemudian pakai masker jika bertemu orang, ya. Dan makan makanan yang bergizi, istirahat yang cukup, ya. Oke, itu saja dari Ustazah. Mohon maaf jika ada salah dan khilaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.